Politik bebas aktif adalah sikap Indonesia yang mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak pada blok barat maupun blok timur, serta turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan demikian, politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan secara aktif dalam upaya perdamaian dunia. Ini adalah ungkapan duka untuk komandan terkuat kelompok Islam Palestina yang tewas di Gaza. Mereka yang berduka meneriakkan kata balas dendam. Dan tidak lama pembalasan itu datang. Kelompok Jihad Islam Palestina menembakkan serangkaian roket ke arah kota-kota di Israel. Kematian milisi veteran adalah suatu pukulan berat bagi kelompok Jihad Islam Palestina. Jabari tewas di sini bersama 7 orang lainnya dalam serangan udara intensif yang diluncurkan Israel. Kejadiannya sangat mengerikan. Mereka menyerang rumah ini dengan 5 atau 6 roket sekaligus, ujar Ahmad Tamaraj yang tinggal di dekat lokasi tujuan. Otoritas Israel mengatakan mereka meluncurkan operasi militer demi mencegah serangan kelompok Jihad Islam Palestina. Mereka menyebut telah memiliki informasi detail rencana serangan yang akurat. Meskipun demikian, kepanikan tetap dirasakan warga Israel. Sirine peringatan yang terdengar di wilayah pantai Tel Aviv membuat warga negara berlari ke bunker pelindungan serangan udara. Sementara di wilayah Israel Selatan, sirine adalah hal yang rutin. Kami sudah beradaptasi dengan situasi seperti ini. Kami punya bunker pelindungan di rumah yang bisa kami capai dalam waktu 10 detik. Kemudian kami akan berdiam di sana selama 10 menit atau sampai sirine berhenti. Sejak Jumat tanggal 5 bulan Agustus, warga berharap gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir akan terus bertahan. Namun warga di jalur Gaza tahu bahwa gencatan senjata hanyalah perdamaian sementara. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan bagaimana peran dan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu negara yang dibawakan oleh Pak Taufik Ramadan. Saya Jackson Saragi akan sebagai pembicara pertama pada video ini, dan video berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Menurut Retno Musrid, selaku Menteri Luar Negeri, menyuarakan penghentian kekerasan dan gencatan senjata untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah, termasuk anak-anak dan perempuan, dalam sidang PBB. Dengan kembali memanasnya konflik ini, Indonesia tentunya sebagai umat yang mayoritas terhadap agama Muslim dan menerapkan prinsip non-blok atau bebas aktif, tentu tidak bisa membiarkan negara sahabatnya Palestina diperlakukan tidak semanusiawi atau tidak pantas oleh negara Israel. Indonesia yang mendukung Palestina bekerja sama dengan masyarakat internasional seperti PBB, Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan negara-negara Arab lainnya. Untuk video berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, Indonesia menyerukan persatuan di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk fokus memerdekakan negara Palestina. Nah, pada tanggal 16 Mei 2021, mereka melaksanakan pertemuan secara virtual untuk membahas tentang negara Palestina tersebut. Nah, dalam pertemuan tersebut terdapat 16 negara. Beberapa negara di antaranya adalah seperti negara Palestina, Malaysia, Brunei Darussalam, India, Tunisia, dan negara-negara lainnya. Salah satu kebijakan lainnya yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik antara Israel dan Palestina. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2021, Menteri Luar Negeri telah menyampaikan pernyataan dalam debat umum sidang pleno ke-67, sidang Majelis Umum PBB yang membahas agenda 38 mengenai isu Palestina.
Nah, dalam pertemuan yang dihadiri 11 pejabat tingkat menteri itu, Menteri Luar Negeri menyerukan 3 langkah yang perlu dilakukan oleh PBB. Yang pertama yakni PBB diminta untuk melakukan penghentian kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Kemudian langkah kedua yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Dan langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai solusi dua negara. Indonesia juga mengambil langkah dengan mengeluarkan joint statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam. Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam resmi mengeluarkan pernyataan bersama soal agresi Israel di wilayah Palestina. Ketiga negara tersebut menyatakan bahwa mengutuk agresi Israel yang menyebabkan kekerasan di Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Indonesia juga memberikan bantuan logistik dengan melakukan gerakan dinasti. Dengan melakukan gerakan dinasti yang dipandang sangat bermanfaat bagi warga Palestina. Bantuan kemanusiaan berupa klinik mata dan klinik telinga, hidung dan tenggorokan yang diserah terimakan pada tanggal 21 April 2019 di kamp pengungsi Palestina. Dubes RI Aman Andi Ratsmianto mengemukakan bahwa bantuan kemanusiaan kepada Palestina ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dukungan Indonesia kepada perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjabaran kesimpulan mengenai pemaparan-pemaparan yang teman-teman saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai politik bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia, serta contoh konflik internasional dan peran nyata Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut demi merealisasikan politik Indonesia yang bebas dan aktif. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ada pertama dalam hal pengertian politik luar negeri itu sendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah segala kebijakan, upaya dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil untuk melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya guna menyelesaikan masalah internasional serta mewujudkan tujuan nasional. Mengapa tujuan nasional? Karena dalam tujuan nasional kita yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada menyatakan bahwa Indonesia berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu mengenai pengertian politik luar negeri bebas dan aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, pasal yang ketiga menyatakan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif itu pada hakikatnya bukanlah politik netral, melainkan politik yang bebas menentukan langkah dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah internasional dan tidak mengikat diri pada a priori kekuasaan negara tertentu. Artinya dalam hal ini Indonesia dalam mengusung perdamaian dunia itu sendiri tidak ada dasar dari pengaruh-pengaruh negara lain yang melabeli misalnya negara sekawan, negara Blok Barat, Blok Timur. Indonesia dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk menyongsong perdamaian abadi itu sendiri dalam menyelesaikan konflik internasional tidak berdasarkan kepada hal-hal tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari peran nyata Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel adalah bahwa Indonesia sesungguhnya sudah berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui bantuan-bantuan yang bisa Indonesia kerahkan. Dalam hal ini Indonesia memberikan bantuan kepada Palestina ini atas dasar politik bebas dan aktif. Ini dibuktikan dengan Indonesia memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan, bukan karena adanya pengaruh-pengaruh negara lain mengenai
doktrin-doktrin tertentu, yaitu negara adik kuasa, negara blok barat, blok timur, negara dengan Palestina ini atas dasar politik bebas dan aktif. Ini dibuktikan dengan Indonesia memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan, bukan karena adanya pengaruh-pengaruh negara lain mengenai doktrin-doktrin tertentu, yaitu negara adik kuasa, negara blok barat, blok timur, negara dengan rezim-rezim tertentu. Indonesia melakukan atau memberikan bantuan itu tidak berdasarkan hal-hal tersebut, melainkan melalui hati nurani yang ada dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya korban yang jatuh dalam konflik ini. Warga sipil banyak yang merenggut nyawa, baik itu wanita, anak-anak, ataupun siapapun. Ini menunjukkan penyelewengan hak-hak asasi manusia untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang human atau manusia yang memanusiakan manusia atau manusia yang manusiawi, hendaknya kita berdoa agar konflik tersebut dapat terselesaikan secara cepat dan damai. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita juga mengawasi proses pelaksanaan dari negara kita ini sendiri agar penyelewengan hak-hak yang terdapat pada warga sipil tidak terjadi.